akan dibawakan oleh Skylar. Takutnya kalau diambil sisaan kayak tadi, contoh Brody yang memang udah nggak ada lagi pilihan lain, mungkin bisa aja nih langsung kena poking damage dari Parsia juga. Atau ambil dulu cloud-nya sekarang kalau mau. Iya. Yang pertama ambil cloud-nya, yang kedua ya ambil hero favorit dari Finn, Romer. Franco? Lolita Franco. kah? Franco Lolita masih open lumayan banyak sih. Kalau kita membahas soal hero-nya Finn ya. Dan sebenarnya kalau memang mau bermain dengan initiate, sistem initiate yang dilakukan sama Finn, mereka butuh bersih damage yang bisa nge-follow nantinya. Oke, masih di Shadow Peak ya, kita punya bocoran. Beatrix. Ambil hero nyaman dulu untuk marksman-nya Om. Yep. Pilihan yang diambil RRQ. Sebelum di ban ya, karena Beatrix ya benar. Beatrix slot di ban tadi di second ban phase. Daripada di ban, ambil terlebih dahulu. Nah, ini nih melihat di garda belakang ya, pemberi damage. Burstnya sudah punya. Eko mereka punya, Parsia mereka juga punya, Kari. Ini harus bisa diantisipasi dengan hero yang semisal hero licin. Atau yang kedua adalah hero tebal, tapi hero tebal biasanya bukan jawaban. Lebih karena mainnya mungkin untuk fighter atau seperti tadi assassin ya, karena juga tergolong assassin tapi build-nya ke defense item. Iya, jadi lebih bermain lebih defensif. Tapi Choban tentunya karena tidak mau ada dengan inisiasi yang bisa dibawakan oleh bahkan dari Kaltizi dan juga Yawi kali ini. Wow. Karinanya di ban, Langsung respect. Karinanya. tapi ada Hayabusa. Hayabusa masih open benar. Ya, dan Hayabusa ini bagus banget kalau berjumpa dengan Parsia dan Kari. Dua Dan hero ada squishy Link ya. bahkan Betul. juga. Iya, iya, ada dua hero squishy, permainan assassin mungkin saja bisa Mungkin. langsung dikeluarkan sama Albert nanti. Tapi dengan bandnya Chow ini mempersempit lagi nih pool hero yang dimiliki oleh Yawi sendiri. Grok mungkin bisa menjadi pilihan selanjutnya Om ya. Kalau dia ban Kufra, kemungkinan kita lihat Fanny gak sih? Fanny ya. Fanny untuk Albert jadi gitu ya. Siapa tahu ya kan. Menarik, menarik, menarik. Dengan yang penting masih assassin lah ya. Kalau untuk lawan dua hero squishy dan Barat, Baratnya di ban. Oke, menghindari kombinasi Barat dengan satu support yang memang belum diambil. Entah itu Matilda, SS, apapun. Baratnya udah nggak ada. Tidak ada lagi kombinasi dinosaurus yang keras banget di depan. Yep, dan ada quotes dari Carl TC dimana ya oke, dia berpikir ngerasa- bahwa ya dia ngerasa bahwa dia adalah tim yang terbaik sekarang. Iya, memang dia tidak terlalu peduli dengan statistik atau MVP karena dia pernah jadi MVP sebelumnya ya. Di ban. Diki Band di sini. Oke. Karena ngebawa lapu-lapu yang tentunya dengan Brave Fighter memberikan efek CC. Tapi Grok diamankan untuk seorang Fit berarti. Fit Untuk lagi. ada depannya, Atlas. Mereka buang Diginya ngebawa inisiasi yaitu Atlas dengan satu buah Fatal Link. Dan kombonya bisa masuk dengan Parsia di sini. Parsia dan juga Kari. Lapu-lapu bisa menjadi bait di depan. Satu pick terakhir jungle untuk Panikah? Echo. Assassin atau menggunakan hero tank yang bisa bait di depan. Kalau mereka bawa Fanny sebenarnya aman-aman aja karena Finn udah ngambil Groknya. Tapi Akai Hero bait di depan. Ya, dan ini mungkin seperti yang Carl TC bilang ya, yang kemarin mungkin dia adalah pemegang assassin. Dia main team play sekarang. Akai kan team play banget. Ketika kita menggunakan jungler seperti ini, kita sangat berharap goldnya jadi, midnya jadi. Ya, dan sekaligus super deny pick juga. Karena mungkin aja Albert yang pakai Akai Om. Mengingat adanya Atlas. Atlas itu ketika dia Fatal Link dapat banyak. Heavy spin. Heavy spin itu semua langsung buyar Om. Ya, tapi ada Hayabusa sekarang. Early aggression kah untuk RRQ Hoshi karena mereka butuh hal tersebut. Terutama untuk bisa menjinakkan bagian tengah. Sanji yang bisa jadi poros utama Eko ini harus dipotong dulu di awal. mereka bisa sih, mereka punya Grok juga ingat. Power of Nature yang sekarang cukup berbahaya dari seorang Finn, apalagi kalau udah level 4 wall charge. Ini nahan seorang Parsia, itu bisa di cancel langsung. Wow. Game ketiga sebentar lagi dimulai dengan draft yang baru lagi dimunculkan oleh kedua tim. Eko ataupun RRQ. Harus reset dari keduanya. Best of 5 series. Harus kita lihat dulu siapa yang bakal menang di game selanjutnya. Dan kemungkinan untuk gamenya dipakai semua nih. 3-2 besar banget. Ya, aku pengen lihat berapa Purify yang dibawa. Ada atau tidak ada Purify. Tadi aku mau bahas tuh, ini apakah dari Skylar bawa Purify dan Flicker tidak semuanya. ada Purify untuk tim Arakiosi, berarti lebih mementingkan gimana positioning dari Skylar ya, terutama ya. Sebenarnya nggak ada masalah. Kalau dari Clay sendiri ya, kita tahu real world manipulation diangkat ya tetap dia masih tetap buka. Ya, cuman Buat memang real world. pas lagi keangkat nggak bisa netes. Nggak bisa netes ya kan. Kalau dari sekaliannya berarti ini harus lebih berhati-hati apalagi dari situasi chaotic ya nanti di mid lane game-nya. Karena flickernya bakal punya peran yang penting untuk bisa menghindari fatal. Ya, betul. Dan dengan ada pergerakan dari Sanford yang sekarang berbeda, dia ngebawa lebih ke arah lapu-lapu yang bisa nahan dia dari depan, memberikan efek sisi juga. Dan Finn sudah mulai terlibat dengan adanya slow effect
Masih punya flicker untuk mundur terlebih dahulu dari Venia. Tidak akan mudah di pick off. Kaltisi bakal berfokus untuk mendapatkan farming sampai dapetin level 4-nya. Bisa dapetin heavy spin sama seperti Albert. Wow, ini gak ada flicker untuk Turtle nanti. Gak ada inisiasi kagetan otomatis dari Grok. Kecuali mau di-delay dulu nih. Karena memang cooldownnya sama spawn Turtle ya gak lumayan jauh. Tapi Albert sudah mulai datang memberikan poke damage di area atas. Sunford yang hanya di poke dan memberikan informasi kalau tadi ada mampir Albertnya di atas. Mampir doang. Ya dan Petrify yang terpakai ya sebenarnya karena memang tadi Albertnya belum level 4, belum ada Shadow Kill yang bisa dipergunakan untuk mendapatkan point kill. Oke, sementara dari area mid-nya Clay yang menurut aku juga perlu berhati-hati meskipun kita tahu dia bawa satu Eve ya. Dia bisa nge-clear cepat tapi rotasi harus dibawakan oleh Arkeologi. Apalagi Skylar kali ini yang coba untuk memberikan poke damage ke arah seorang Benny Cutie. Dapetin sedikit platingan gold biar makin kaya Skylar ya. Iya. Kok tipis ya? Kok tipis tadi. tipis. Lumayan, plus 8 gold. Lumayan ya. Lumayan. Daripada nggak ada sama sekali kan. Dan memberikan pressure juga sih sebenarnya ke arah Benny Cutie-nya. Benny Cutie jadi lebih main di area turret aja. Oke. Namun Turtle Camp juga udah mulai spawn. Yes, dan kali ini Albertnya bakal coba ngincer ke arah backline kah? Sementara dengan satu buah heavy spin di pop up oleh seorang Kaltisi R7. Mencoba untuk Ditabrak. Dan ditabrak begitu saja. Clay juga ngebuka satu baru manipulasi tapi Kaltisi Awas, tumbang. Fataling. Tapi Phoenix Fataling belum berbuka. Albert tumbang di tangan seorang Yawi kali ini. Sementara R7 masih bisa untuk mendapatkan Turtle Slain by OBS Gold di tangan Arkeologi. Dan bahkan dua pemain tumbang yaitu Yawi juga yang mendapatkan trade-nya. Oke, dapetin 2 kill, dapetin Turtle, untung banget. Ya kalau kita lihat di bottom lane memang ketika sudah level 4, Benny Kitty dengan karinya, Speedy Light Heal membuat dia berani untuk melakukan zoning. Namun Skylar juga sepertinya nggak takut karena sudah ada Clay juga yang melakukan rotasi ke arah bottom lane. Ya itu ngeri banget ya. Begitu keluar tadi dengan spinning, speedy light wheel-nya itu bisa saja. Kalau Skylar memang nggak punya atau out of the position, nggak punya tactical reposition sama sekali, dia bisa ter-pick off. Dan Albert dengan satu buah Swift Boots. Dan mari kita lihat dari talentnya kali ini. Mystery Shop untuk Clay. Jadi bakal sedikit lebih tertahan ya. Dan untuk Benny Cutie. Nyaris, itu sekali lagi pecah loh pastinya. Itu nyaris. kalau tandanya di bawah marknya itu sampai 4. True damage-nya masih masuk. Itu udah 4 kurang 1 pecah. Iya. Tipis lah. Tapi satu hal sih yang pasti, keduanya ngebuang flicker. Iya. Ini Iya. bisa jadi target yang empuk. Mungkin entah itu dari Echo ataupun Araki yang mulai rotasi ke arah bottom lane nanti. Tapi yang perlu diwaspadai juga sama Arkeologi adalah Yawinya dengan perfect match sih. Sama Fataling ya, itu bahaya banget. Karena seperti di objektif setelah ini tadi setidaknya bisa nyolong momentum. Ya dan untuk pemilihan Hayabusa yang terakhir sebenarnya aku suka ya karena kalau kita lihat Atlas ini kan hero yang dia cuma jalan-jalan, dia nggak bisa mengganggu farming dari Hayabusa untuk di purple buff-nya. Jadi purple buff ini selalu aman buat Albert. Ya, dan belum lagi dengan 2 hero squishy yang bisa menjadi targetnya Albert. Ditambah dengan Turtle setup-nya nanti nih. RRQ walaupun ada banyaknya sisi yang dipegang oleh Echo sendiri, dia masih berani untuk setup Turtle. Untuk kontes karena Turtle yang mengingat adanya Yuzong dengan Black Dragon Form yang powerful banget ketika Turtle-nya spawn. Oke, dan Skylar kali ini mencoba untuk mendapatkan tabungan lebih di area bawahnya. Yawi sudah mulai datang, hanya memberikan sedikit warning aja ke arah seorang Skylar-nya, tapi Skylar masih bisa jaga posisi, masih cukup aman dan pergerakan dari Arkeologi dari posisi seorang Finn dan juga Clay-nya bakal sedikit melakukan rotasi lagi kembali ke area mid-nya karena posisi Skylar juga aman-aman saja di area bawah. Dia ngambil pattern buff-nya dulu sih. Hayabusa dari Albert juga full buff dulu. Mereka nggak buru-buru. Sementara kalau dari Algi dia udah punya 2 buff. Dan masuk kali ini dari Sunford. Dengan Damage Fighter dan Flicker mengincar ke arah Clay terlebih dahulu. Masih ada defensif. Real World Manipulation. Clay harus tumbang. Masih ada Heavy Spin juga mengejar ke arah R7 Black Dragon Form. Yang ke trigger. Langsung menabrak ke arah Sanji mungkin. Namun masih bisa di-immune. Damage terakhirnya tidak bisa bertahan lagi dari R7 dan Retribution. Masih bisa diamankan oleh Albert. Albertnya berhasil untuk menumbangkan Kartisi pun di area backline-nya. Tersusun, PUBS kalau berhasil diamankan namun ternyata Albert harus menjadi threat tumbang di tangan seorang Sanji. Sementara Skylar masih cukup aman di area bawahnya. Tapi emang agak sedikit disayangkan ketika Sunford-nya itu pintar banget. Dia flickernya ngincernya ke arah Clay loh. Benar, langsung ya. Memang ada real world manipulation dibuka, ada extra shield. Sempat survive tadi buat Clay-nya. Iya. Tapi masih terlalu besar memang damage dari pelapu-pelapu sendiri. Dan kembali Skylar di sini yang berhasil untuk memenangkan duel di bottom lane. Karena goldnya, dari gold crab-nya bisa diambil secara terus-menerus untuk Skylar. Dan keberadaan dari Benny Cutie yang sudah mulai terlihat juga di area bawahnya. Vinnya udah mulai datang memberikan backup ke area bawah kali ini. Sementara Yawi yang terlihat
di area map ini perlu diwaspadai oleh seorang Skylar. Lihat tuh. Mulai Dicek. terdeteksi. Mulai terdeteksi. Dicek dengan satu buah Random Apathy dari seorang Skylar. Wah, rotasinya terlihat banget nih dari RRQ juga dia ngejaga banget posisi dari Skylar. Mengingat dia udah dapetin objektif yang ada di top lane tadi yaitu Turtle. Nah, tujuan selanjutnya adalah ambil turret di mana ada hitternya yaitu Skylar. Bottom lane bisa aja di press atau mungkin Skylarnya dibantu untuk clear dan dia diajak main langsung ke arah tengah mungkin Om. Yep. Dan ini reset dulu untuk kedua-duanya ya. Dari goalnya memang nggak jauh berbeda sama sekali. Karena kontrol objektif dari untuk trading blow-nya masih sama-sama. Masih 11-12 juga. Ini mungkin gak akan ada rotasi yang cukup agresif ya, terutama dari Skylar. Sampai mereka bisa dapetin satu turret objektif terlebih dahulu untuk arah Kihosi. Karena patternnya akan selalu sama. Seperti itu, dimana Skylarnya yang harus bermain lebih sabar di area bawahnya. Sampai nanti mereka bisa dapetin turret bawah, bisa menangin laning dari Benny Cutie. Mungkin nanti fight-nya akan ada di Turtle lagi ya, Iya, karena sebentar lagi ketiga Turtle ya. spawn dan Beatrix dari Skylar juga udah dibantuin clear nih. Otomatis akan ada 5-man Turtle mungkin dari RRQ sendiri. Oke, tapi mereka masih melihat terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang bisa di pick up, sementara dari R7 pun udah memberikan informasi. Pemain-pemain dari Echo, mereka udah mulai melakukan inisiasi, tapi R7 akan coba dipukul mundur terlebih dahulu oleh seorang Sanford. Stunnya connect dari seorang Sanford kali ini. Sementara Finn udah mulai mendatang memberikan backup. Albert, Black Trigger pun di pop up oleh seorang R7, tapi kali ini Albert! Retribution, the king of retribution dari seorang Albert kali ini. Berhasil untuk mendapatkan turtle lane by Obesco, sementara R7 tidak akan terlalu overcommit juga, hanya mengusir pergerakan Benny Cutie. dari seorang Sanford, tapi Benny Cutie langsung dikejar Albert, shadow kill karena seorang Benny Cutie. Tapi sayangnya Skylar pun tumbang dengan adanya spirit lari dari seorang Benny Cutie. Wow, mendapatkan Turtle ya dan ini adalah perfect Turtle untuk RRQ. Dapetin 3 Turtle, goldnya udah ngeboosting lagi dan dapetin 1 outer turret di bagian bottom lane. Ini keuntungan ganda untuk RRQ. Yep, dan Melvin Roll tadi untuk Albert juga. Di mana Albert ini selalu bisa masuk di momen yang tepat juga. Jadi ada chaotic yang terjadi, dia masuk untuk nyuri objektif atau bahkan untuk dapetin point kill seperti yang kita lihat untuk nge-backupin ke Skylar. Iya, dan Yawi belum terlihat ya dengan satu buah fataling lagi kali ini. Karena pemain-pemain dari Arkeos ini metodenya mereka coba untuk nge-pick off, ngasih poke damage, lihat Kartizi bakal Kartizi. coba ditahan. Dan satu buah wildcard dipaksa ngebuka satu heavy spin yang dimana. Dengan satu buah Random Apathy juga dari seorang Skylar, tapi Sanford bakal coba dikejar. Finn mencoba untuk bertahan dengan satu buah PTS dari seorang Sanji, namun ternyata pemain-main dari RRQ kali ini. Skylar sempat tumbang namun akan ada trade dari Finn, di mana Yawi pun berhasil untuk ditumbangkan. Commit dengan menggunakan Fataling. Ini source yang besar, tidak ada flicker juga memang dari Skylar sendiri jadi nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Namun dengan itemnya Clock of Destiny Lightning Truncheon untuk partial. Ya ini udah jadi ya untuk itemnya, tinggal nunggu waktu saja untuk maksimal dari stack dari Clock of Destiny. Dan ya semasa memang gak ada flicker, ini adalah masa-masa yang berbahaya untuk Skylar. Karena pasti Yawi akan menuju ke arah dia. Apapun yang terjadi, perfect match-nya, flickernya, fatalingnya, semua bakal ke Skylar. Apalagi di bawah flicker kan, jadi udah pasti inisiasi kejutan bisa aja didapatkan oleh pemain-pemain dari Echo di sini. Dan Skylar tepuk lagi, mundur kayak itu. Mundur pandanya langsung ya. Dan tidak akan terlalu mengambil risiko juga dari Echo di sini. Dengan poke damage yang masih dijalankan dengan, aku bisa bilang mungkin strategi yang sama dari Arkeosi. Mereka memang fokus terhadap objektif, tapi poke-nya ini juga masih jalan dari Arkeosi. Dan yang enak Hayabusanya ternyata dipaksa dikasih untuk main jauh Om. Ya, dia bisa split ya buat Hayabusa. Nah ini nih, klik. Yawi kali ini mencoba untuk ngebuka, tapi Clay masih bisa mundur terlebih dahulu. Dan tidak ada satu buah fataling, sementara pemain-pemain dari Arkeosi mereka sepertinya juga nggak mau terlalu overcommit karena dua pemain tadi cukup jauh dari Albert dan juga R7-nya, sehingga tidak akan ada follow up tambahan kalau memang mereka terlalu overcommit tadi untuk membalaskan pergerakan dari Echo. Ya, Arkeosi mereka bisa split push, mereka punya mobilitas dengan Hayabusa jungler mereka. Sedangkan dari Echo mereka bisa main tabrak untuk ambil objektif karena lini depan mereka junglernya ini tank. Ini bakal kuat, heavy spin jauhin semuanya, pencet retreat kemungkinan besar bisa didapatkan oleh Echo untuk objektif. Tapi masalahnya Kartizinya itu selalu di-poke dulu sampai low, sampai dipaksa heavy spinnya keluar. Yes, begitu kepake masuk. Masuk Albertnya dengan Retribution, dan kali ini lot pertama yang sudah mulai di-poke Skylar ngecek terlebih dahulu. Bawahnya tentunya akan tumbang. RRQ berhasil mendapatkan 4 objektif turret di 10 menit kita yang pertama, dan Clay numpuk lagi ke arah seorang Kartizi kali ini. Tapi Conceal Clay udah mulai dibuka oleh seorang Finn, ngincar ke arah Sanford. Sanford bakal coba mundur terlebih dahulu. Finn mencoba untuk menahan Kartizi di area backline-nya. Yawi mencoba untuk mengincar ke arah seorang Albert. Black Dragon Form dibuka kali ini dari seorang R7.
dapatkan Sanji. Berhasil untuk menumbangkan Clay kali ini, tapi Skylar di posisi belakang. Benny Cutie mencoba untuk mencari ke arah belakang, tapi ternyata V tumbang di tangan seorang Yawi. Sementara R7 satu tercina pribadi tumbang di tangan seorang Yawi dan Albert. Mau tidak mau mereka harus mundur terlebih dahulu. Lord Slain by UBS Gold berhasil untuk didapatkan oleh tim Eko. Wow, setupnya rapi banget sih. Dijauhin, Albert di zoning oleh Yawi. Terpaksa untuk buka quad shadow-nya terlebih dahulu. Ketika Lordnya udah low banget, dipaksa masuk dan susah banget ternyata jalannya. Ya tebal-tebal semuanya ya, dan ada perfect match bersama dengan Fatal Link yang bisa dipakai, dan ini dia heavy spin yang memang menjadi senjata utama untuk jungler Akai. Bisa menjauhkan siapapun juga anti CC dan perfect match. Tanpa flicker, tanpa adanya spell untuk kabur dari sana pasti akan bisa ditarik juga. Dan sementara waktu Eko, mereka mendapatkan Lord. Ini masih Lord di bawah menit yang ke-12. Belum ada charge yang dipakai dan outer turret bisa menjadi incaran untuk tim Eko kalau mereka ingin maksimal dari gold setelah mendapatkan Lord. Iya. Dia terpaksa dari RRQ harus defense dulu nih. Kehilangan Lord walaupun belum enhance. Cukup berbahaya. Outer turretnya dihabisin kecuali yang ada di bagian top lane. Sementara popping damage selalu dilakukan oleh Albert ke arah Sanford. Walaupun damage-nya masih kurang maksimal tapi it's okay. Kurangin dari Sanford itu lumayan penting. Sementara di arah mid-nya clear wave terhadap minionnya masih cukup aman dan Lordnya masuk ke daerah bottom lane. Ya ini pressure-nya coba dipaksakan oleh Eko kali ini ke area bawah. Lordnya masih bisa ditahan tapi ternyata kali ini dari Yawi yang tumbang di area depan R7 mencoba untuk menahan di area backline-nya. Benny Cutie masih bisa untuk menyelamatkan diri dan Kartizi tumbang kali ini sementara Sanford. Shadow kill. Oh shadow kill yang connect dari seorang Albert. Karena seorang Yawi kali ini dan Yawi tumbang. Namun terkena stun. Benny Cutie. Oh, Reno Sapati dari seorang Skylar. Sang sniper dari Arki Hoshi berhasil untuk mendapatkan trade di mana Albert tumbang. Benny Cutie tentunya akan menjadi makanan dari seorang Skylar. Menyisakan satu pemain dari Eko Filipina. Wow. Hanya ada satu dari Sanji-nya. Nyaris saja Clay terkena Vitalize Strike dan tidak ada base turret yang hancur om. Ya jangan lupa ini adalah Sanji yang kita tahu dia dengan Parsha selalu bisa menjaga diri, bahkan belum terpick off sampai dengan sejauh ini. Dan mari kita lihat untuk instant replay by Infinix Note Series. Dimana untuk tim fight-nya cukup chaotic di depan base dari Arki Hoshi. Namun sayang memang dari Shadow Kill yang dipergunakan ketika Atlas memakai perfect match-nya. Berarti bawa damage-nya, defense dari Atlas lebih besar. Benar. Tapi tetap tembang juga akhirnya gitu kan karena perfect match-nya nyamperin juga dan itu menjadi angin segar juga nih untuk RRQ yang tadinya ketinggalan dari segi mapnya karena Lord yang diamankan oleh Eko sekarang mulai diambil lagi. Holy Crystal ternyata menjadi item selanjutnya om, pantesan sakit banget. Ya selain dari Holy Crystal dia bisa mengarah antara Divine atau kalau memang mau lebih safe. Ada Winter, benar. terancam ya. Winter yang meng-outplay pemain-pemain dari Onyx ya kemarin ya. Lexi sekarang dari Sanji. Sedangkan setup harus dilakukan oleh Arki Hoshi. Karena mereka tidak bisa inisiasi, mau gak mau mereka nunggu dulu. Nunggu untuk perfect match, pakai ngeliatin Atlasnya ada di mana. Dan sekarang perbedaan networknya udah nggak terlalu jauh juga di match ke-13 kali ini. Lord penentu, Lord yang kedua udah mulai dipok oleh Kaltizi. Dan dua pemain tentunya bakal bersedia di area mid terlebih dahulu mencoba untuk mencuri mungkin satu pemain Ikona pun. Dengan ada pergerakannya minion di area bawah, ini mau nggak mau Sanfordnya harus melakukan clear terlebih dahulu. Dan Clay juga bakal coba untuk menunggu. Posisi dari Clay menurut aku juga penting sih, karena satu Glory Wong Manipulation yang ngasih efek full ini bisa ngebantu Skylar untuk kasih damage tambahan di area backline-nya. Dan bisa memukul mundur Kari juga. Betul. Benny Cutie kita tahu dash atau jump dari Kari dan top step itu gak jauh, kecil banget range-nya. Jadi mau gak mau harus pakai flicker untuk nyelamatin dirinya kecuali bisa dilawan balik. Oke, tapi kali ini Conceal Play udah mulai dibuka oleh seorang Yawi, bakal mencoba mencari Play di area depannya, bakal coba untuk menjaga satu. Tapi di Wong Manipulation dibuka begitu saja, Kaltizi mencoba untuk membuka heavy spin dan Lordnya berhasil untuk diamankan oleh Eko Philippines. Sementara Awas, kali Benny ini Cutie. Tiffany bakal coba dibuka, R7 metrify ke area belakang dan Albert pun menjauh kali ini. Tapi di sisi lain, Clay tumbang di tangan seorang Benny Cutie. Sementara Sanford bakal coba untuk mengejar dua pemain tersisa dari Arki Hoshi. Dua pemain hilang dari Eko, namun kali ini mereka masih mau memasangkan team fight-nya. Benny Cutie bakal coba dikejar, tapi R7 coba mainkan terlebih dahulu. Dan tumbang di tangan seorang Benny Cutie. Albert menjadi pemain tersisa yang menjadi harapan dari RRQ Hoshi. Karena lotnya kali ini sudah mulai berjalan ke area bawah. Eko yang berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by UBS. Tapi apakah pemain-pemain dari RRQ Hoshi mereka masih mampu untuk melakukan defensif terlebih dahulu? Shadowin dengan bariernya coba diblok terlebih dahulu. Fokus
terhadap minion. Coba di-clear namun base turret di mid lane tidak bisa ditahan lagi, tidak bisa di-defense lagi. Untuk yang top lane masih cukup aman, namun Lordnya berjalan ke arah bottom lane. Ini yang bakal menjadi PR untuk RRQ. Iya, dan dengan adanya pergerakan dari Eko ya, sekarang mereka coba untuk melakukan push di 3 lini yang berbeda. Dan Kaltizi ngebuka satu buah epic spin kali ini dan bahkan Clay. dari Astra dari seorang Sanji. Clay tumbang di tangan seorang Sanford dan bahkan dari Astra. Abeni Oh Kitty. Yawi satu buah fatalinya connect, tapi Scalar tumbang kali ini di tangan seorang Sanford. Triple kill, Bayern Phoenix berhasil diamankan dan oh my god Eko. Mereka berhasil untuk melakukan comeback di game yang ketiga dan sangat disayangkan. Tim RRQ mereka harus mengalah di game ketiga ya.